Flashback 3 bulan yang lalu. Dae-hyun tengah menyusuri jalan dengan menaiki mobilnya. Suasana rumah pagi ini sedikit tidak nyaman, karena pagi-pagi sudah terjadi sedikit keributan antara dia dengan istrinya. Ia memilih meninggalkan rumah. Saat menghadap ke samping, tanpa sengaja Dae-hyun melihat keributan yang terjadi di pinggir jalan, di depan sebuah rumah yang cukup besar. Seorang pria parubaya diseret oleh 2 orang pria bertubuh besar. Seorang gadis muda yang bernama Suyin menangis sambil memohon kepada seorang pria tua yang berdiri di depannya. "Tuan Yang, tolong lepaskan ayahku. Kami berjanji akan melunasi hutang-hutang keluarga kami." Rengek Suyin dengan derayan air mata mengalir di pipinya. "Enak saja, kau pikir aku bodoh? Kalian pasti akan kabur seperti wanita jalang itu," ujar yang berkepala botak itu sambil memicingkan matanya. "Tuan, saya mohon." Suyin sampai berlutut di hadapan Tuan Yang. Dae-hyun memarkirkan mobilnya di pinggir jalan, kemudian segera keluar untuk melihat apa yang terjadi. "Ada keributan apa ini?" tanya Dae-hyun. "Tidak usah ikut campur urusan kami. Lagi pula tidak mungkin kau mau membantu mereka untuk melunasi hutang pada kami," ujar Tuan yang tersenyum mengejek. "Hutang?" tanya Dae-hyun sambil mengerutkan keningnya. "Iya, sudahlah, tidak usah bertanya lagi," ujar Yang. Suyin tidak tahu harus berbuat apa. Ia juga tidak punya uang untuk membantu ayahnya. Mereka seperti ini karena ibu tirinya, yang menggunakan surat-surat rumah dan tanah mereka sebagai jaminan. Tapi di saat seperti ini justru ibu tirinya sudah kabur entah kemana. "Tulis berapa hutang mereka." Dae-hyun menyerahkan cek agar Tuan Yang mengisinya sendiri. "Jika masih kurang, ini kartu namaku." Dae-hyun menyerahkan kartu namanya pada Tuan Yang. "Terima kasih, Tuan." Yang mencium kertas yang berisi cek dengan sangat senang. "Lepaskan dia," seru Tuan Yang kepada anak buahnya, agar melepaskan ayah Suyin. Kemudian mereka pergi meninggalkan tempat itu. Suyin langsung bangkit dan berlari menuju ayahnya yang tiba-tiba saja ambruk ke tanah. "Ayah, bangun. Jangan tinggalkan aku," teriak Suyin sambil memeluk ayahnya. "Ayo, bawa ayahmu ke rumah sakit," ujar Dae-hyun. Di sepanjang perjalanan ke rumah sakit, Suyin terus saja meneteskan air mata. Gadis itu tidak ingin kehilangan untuk yang kedua kalinya. Cukup sudah ibunya pergi selama-lamanya. Saat ini hanyalah ayahnya yang dia punya. Dae-hyun membawa mereka ke RS Halim University Medical Center, salah satu rumah sakit terbesar yang ada di Seoul. Suyin ingin ikut masuk ke dalam ICU, ketika melihat ayahnya dimasukkan ke sana, bersama dengan dokter dan perawat. Ia memberontak ketika lengannya dicekal oleh Dae-hyun. "Biarkan dokter yang menangani. Ayahmu pasti sembuh," ujar Dae-hyun sambil menepuk pundak gadis itu. Suyin akhirnya bisa tenang, walaupun tidak bisa membendung air matanya. Anak mana yang sanggup terlihat tegar, di saat ayahnya tengah menjalani masa kritis. Akhirnya setelah selama 3 hari dilakukan perawatan oleh dokter, ayah Suyin kondisinya sudah mulai membaik dan sudah dipindahkan ke ruang inap. "Ayah, jangan membuatku takut lagi." Suyin duduk di samping ranjang, sambil memegang tangan ayahnya. "Maafkan ayah, Suyin. Ayah sudah membuatmu khawatir,"
ujar sang ayah sambil membelai rambut Suyin lembut. Suyin, apa kau tahu siapa nama orang yang telah menolong kita? Tanya ayah Suyin yang bernama Kim Nam. Dia mengingat sebelum dirinya pingsan, ada seseorang yang menolongnya. Suyin hampir saja melupakan pria itu. Ia juga belum sempat mengucapkan terima kasih, karena saat itu ia benar-benar tengah sedih. Gadis itu segera teringat kalau tempo hari, Dae-hyun meninggalkan kartu nama. Suyin segera mengeluarkan dari dompetnya. Dia meninggalkan kartu nama, ujar Suyin sambil menyodorkan kartu nama tersebut kepada ayahnya. Teleponlah dia, ayah ingin mengucapkan terima kasih, ujar Kim Nam menyerahkan kembali pada Suyin. Suyin menuruti perintah ayahnya. Gadis itu segera menghubungi nomor telepon yang tertera di kartu nama. Halo, ini siapa? Tanya Dae-hyun di seberang telepon. Ini aku, Suyin. Bisakah tuan ke rumah sakit? Ujar Suyin ragu-ragu. Ia tidak yakin pria itu akan datang. Suyin. Siapa? Dae-hyun belum sempat mengetahui nama gadis itu, karena saat itu terburu-buru harus kembali ke hotel. Ini aku, yang beberapa hari Anda tolong, ujar Suyin dengan gugup khawatir pria itu tidak mengingatnya. Oh, iya. Aku baru ingat, ayahmu yang masuk rumah sakit kan? Ada apa? Tukas Dae-hyun. Bisakah Anda berkunjung ke rumah sakit? Ayahku ingin mengucapkan terima kasih. Tapi kalau tuan sibuk tidak apa-apa. Suyin menggigit bibir bawahnya menahan gugup. Baiklah, nanti akan aku usahakan untuk datang, ujar Dae-hyun. Kalau begitu, terima kasih. Suyin segera menutup sambungan telepon. Bagaimana? Tanya Kim Nam. Ayah, dia sibuk. Mana mungkin dia punya waktu untuk datang kemari, ucap Suyin. Maafkan ayahmu ini, Suyin. Sudah membuatmu menderita, ujar Kim Nam. Ada rasa menyesal yang teramat dalam di hatinya. Jika saja dia tidak menikah lagi, mungkin kondisi mereka tidak akan seperti ini. Sudahlah, tidak usah dipikirkan lagi, tukas Suyin sembari mengusap tangan Kim Nam. Suyin berusaha untuk terlihat tegar agar ayahnya tidak sedih. Jika ingin marah, tentu saja Suyin sangat ingin marah. Tapi di saat kondisi ayahnya seperti ini ia lebih bisa menerima keadaan. Bagaimana dengan biaya rumah sakit ini? Tanya Kim Nam dengan sedih. Tidak usah khawatir, aku punya tabungan sedikit dan aku akan segera mencari pekerjaan. Suyin memiliki tabungan, karena selama ini selalu menyisihkan uang yang diberikan oleh ayahnya dan berhemat selama masih sekolah. Suyin baru lulus beberapa bulan yang lalu dari sekolah menengah atas. Andai saja usaha kita tidak mengalami. Kim Nam tidak sanggup melanjutkan perkataannya. Mereka sebenarnya memiliki toko roti yang lumayan besar, yang dibangun ketika ibu Suyin masih hidup. Sebelum akhirnya Kim Nam menikahi seorang wanita, yang ternyata adalah mata-mata saingan toko rotinya. Wanita itu mencuri resep rahasia roti milik keluarga Suyin, dan mencampurkan roti mereka dengan obat yang membuat sakit perut hingga akhirnya tidak ada lagi pelanggan yang datang kemudian gulung tikar. Tanpa mereka ketahui, wanita itu juga meminjam uang kepada Tuan Yang, dengan jaminan surat-surat berharga lalu kemudian kabur. Ayah, sudahlah. Aku akan mencari pekerjaan secepatnya agar kita bisa membangun toko roti lagi,
ujar Suyin sambil tersenyum ceria. Terima kasih, Suyin. Ayah sangat beruntung memiliki dirimu, ucap Kim Nam. Saat tengah mengobrol tiba-tiba saja Daehyun datang. Suyin tak menyangka jika pria itu datang kembali ke rumah sakit. Selamat malam. Maaf aku baru bisa datang kembali menjenguk Anda, ujar Daehyun. Tuan, maaf sudah merepotkan Anda, ucap Kim Nam. Tidak apa-apa, Paman, ujar Daehyun. Tuan Daehyun, terima kasih sudah membantu kami dan merepotkan Anda, ucap Kim Nam sambil mencoba untuk duduk. Lebih baik Anda berbaring saja, ujar Daehyun. Saya sangat mengucapkan terima kasih pada Anda, karena telah menolong keluarga saya, ujar Kim Nam. Sama-sama, Tuan Kim. Aku saat itu hanya tidak sengaja lewat, ujar Daehyun. Suyin memilih meninggalkan ruangan di saat mereka tengah mengobrol. Ia menuju tempat administrasi untuk membayar biaya tagihan rumah sakit. Ketika melihat tagihan, Suyin sedikit syok karena ternyata biaya rumah sakit ini sangat mahal, dan menyebabkan uang tabungannya terkuras habis. Suyin berjalan di sepanjang koridor rumah sakit dengan lesu. Saat kembali ternyata Daehyun sudah tidak ada di sana. Pria itu sudah pergi ya, ujar Suyin sambil melihat sekeliling ruangan. Suyin, ada yang mau ayah bicarakan padamu. Kim Nam menghela napas panjang. Ada apa? Tanya Suyin sambil mengerutkan keningnya. Suyin, kau harus menikah dengan Tuan Daehyun. Dia sudah banyak membantu kita, ucap Kim Nam kepada anak semata wayangnya. Apa? Seru Suyin. Ia masih berusaha mencerna kata-kata dari ayahnya. Maafkan ayah, ujar Kim Nam sambil memegang tangan putrinya. Suyin berlari keluar dari ruangan itu. Dia benar-benar tidak mengerti kenapa jalan hidupnya selalu seperti ini. Dia berlari ke belakang gedung rumah sakit, kemudian duduk di bangku yang ada di sana. Ayah pasti bercanda. Tidak mungkin ayahku menyuruhku untuk menikah dengan pria yang tidak aku cintai. Gelombang tukas Suyin dalam hati sambil mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Saat hatinya sudah mulai tenang, Suyin kembali ke ruang inap. Ternyata ada beberapa dokter dan perawat di sana. Suyin langsung berlari ke arah mereka. Ternyata ayahnya kondisinya menurun. Ayah, bangun! Teriak Suyin ketika melihat Kim Nam menutup matanya. Maafkan ayahmu ini yang selalu menyusahkan dirimu, ujar Kim Nam sambil perlahan membuka matanya. Jangan tinggalkan aku. Aku ingin tetap bersama dengan ayah, ucap Suyin sambil mengguncang tubuhnya. Kim Nam mengalami masalah pada jantungnya dan membutuhkan biaya operasi. Suyin terduduk lemas, dia tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Sanak saudaranya berada jauh dari luar kota. Dengan terpaksa Suyin menghubungi Daehyun, dan mau menikah dengannya asalkan ayahnya bisa sembuh. Setelah operasi berjalan lancar, Suyin dan Daehyun mengucap janji pernikahan. Keadaan ayah Suyin yang masih dilakukan perawatan, sehingga mereka menikah di rumah sakit. Tidak ada keluarga yang datang dari pihak Daehyun. Sehari setelah menikah, Daehyun membelikan rumah yang akan ditempati oleh Suyin. Mereka berdua pun pindah ke sana. Saat Daehyun membersihkan diri, tanpa sengaja Suyin menemukan foto pernikahan Daehyun dengan seorang wanita. Suyin sangat marah kepada Daehyun karena merasa telah dibohongi.
Ia memilih pergi dari rumah Dae-hyun dan mengontrak di tempat lain. Ia mencoba mendaftar pekerjaan ke berbagai tempat, namun tak kunjung menemukan. Hingga ia mendaftar bekerja di sebuah hotel yang ternyata ada milik Dae-hyun.